Kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dalam beraktivitas bisa diisi dengan amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat pesan dalam Al-Qur'an bahwa di antara sekian nama yang Allah namai kita dengan sekian nama itu, setidaknya ada 5 nama. Ada Bashar disebutkan 35 kali, ada ins dipasangkan dengan jin disebutkan 18 kali, ada insan disebutkan 65 kali, ada bashar dan selanjutnya Bani Adam disebutkan 7 kali, ada An-Nas disebutkan 241 kali. Di antara 5 ini ada yang disebut dengan insan, nama bagi manusia yang menunjuk pada seluruh aktivitasnya dari mulai bangun dari tidur sampai ia tidur kembali. Jadi kalau disebut dengan insan, itu menunjuk seluruh totalitas aktivitas kita. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran menemukan kalimat insan, itu seakan memberi petunjuk kepada kita dari semua aktivitas yang kita kerjakan itu sudah berapa banyak yang mengandung nilai manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seringkali kalimat insan disandingkan dengan modal waktu yang Allah berikan pada kita plus dengan pemanfaatan waktu itu untuk beramal soleh. Contoh Quran surah 103 itu tentang modal waktu yang Allah berikan disebut dengan asar. Asar itu bukan sore, ingat. Kalau sore bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Semoga sore ini kita senantiasa dalam kebaikan. Selamat sore. Tapi kalau asar itu artinya setiap waktu, setiap masa, titian masanya, setiap detiknya yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas. Jadi kalau dari segi waktu, sekarang ini asar. Setiap terus waktu bertambah, berganti, itu asar namanya. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun, kata orang Arab. Setiap waktu yang kita lalui, itu disebut dengan asar. Maka Allah bersumpah memberikan kepada kita modal waktu untuk hidup. Setiap detiknya kita lalui, ya, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, sehari 24 jam, itu modal waktu kita. Kata Allah, wal 'asr, Quran surah 103, saya bersumpah demi waktu yang saya berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Perhatikan detilnya diksi Al-Quran. Saya sering katakan kalau Al-Quran bukan firman Allah, redaksinya nggak akan begini gitu. Orang Arab bisa milih kata apa saja, tapi karena ini firman Allah, ketepatannya itu luar biasa. Allah tidak mengatakan innal insa, inna bashara, ya inna bani adam, inna nasa, padahal bisa berkata demikian. Tapi yang dipilih oleh Allah innal insana. Kenapa disebutkan insan? Karena ada korelasi nanti hubungannya dengan asar. Ya sungguh semua manusia yang beraktivitas itu tanpa kecuali, alif lamnya istighraq, semua keseluruhan. Secara personalnya, innal insana, setiap manusia tanpa kecuali, besar kecil tua muda laki-laki perempuan, saya berikan kata Allah modal waktu untuk beraktivitas. Cuman sayang lafi khusr, laknya taukid, ada di antara mereka, saya tegaskan kata Allah, ada di antara mereka yang rugi. Kenapa rugi? Karena modal waktu itu tidak digunakan untuk beraktivitas yang punya nilai di hadapan Allah. Kapan itu punya nilai? Pakai illa istisna. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang punya nilai itu, manusia yang punya nilai adalah orang yang mengisi waktu-waktunya dengan iman. Jadi kalau ada orang tak beriman, dia mengalami kemudian perubahan-perubahan waktu, masa, usia, yang tadinya lahir, jadi anak kecil, jadi baligh, puluhan tahun hidup, tapi nggak bawa iman, itu rugi. Di setiap detiknya rugi. Gak peduli mau dia pejabat, orang kaya, pengusaha, macam-macam, tak ada iman, kata Allah rugi. Kalau disebut rugi dalam konteks syariat, itu jauh bicara tentang dunia. Dia akan bicara tentang akhirat. Dunia silakan, jadi orang paling kaya di bumi. Tapi saat meninggal, selesai, rugi. Karena kekayaan itu jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tak akan dibawa. Ya, jadi bagaimana kemudian supaya tidak rugi? Wa amilus salihat. Maka isilah setiap detik yang Allah berikan pada kita itu untuk beramal saleh. Amal saleh dengan apa yang Allah titipkan pada kita. Allah tidak melarang kita menjadi kaya, kalau perlu kaya sekaya-kayanya, tapi jadikan kekayaan itu kemudian untuk beramal saleh. Turunlah Quran surah ke-28 ayat ke-77, paling kiri sebelah bawah di mushaf.
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, saya titipkan engkau harta benda ini, jadi kaya silahkan. Dan dengan harta itu carilah kelapangan akhirat." Cari amalan yang amal itu saat dikerjakan butuh harta. Zakat kan pakai harta. Infak pakai harta. Sedekah pakai harta. Haji pakai harta. Tak punya harta nggak bisa haji. Umrah pakai harta. Makanya orang dulu itu jadi kaya itu motivasinya supaya bisa zakat. Bukan cuma supaya mengoleksi aset. Kalau cuma aset sudah banyak yang lain. Contoh paling gampang korun. Korun itu hartanya banyak, cuman koleksi aset dunia saja. Ya, ayat 76-nya kan Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguh Qarun itu sezaman dengan Musa. Paket lengkap zaman Nabi Musa itu. Qarun dan Firaun ada. Ya, Firaun itu penguasa zalimnya, Qarun pengusaha gelapnya. Keduanya berkomplot, sudah selesai semua. Cendekiawan yang kebelingernya namanya Haman. Komplit. Makanya kisah itu disebutkan rinci. Tapi kata Allah, kalau mau sombong kalian sekarang dengan harta, kalian telat karena sudah ada contoh Qarun sebelumnya. 3.500 tahun yang lalu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita kurang lebih 15 abad, 1.500 tahun. Jadi kalau ada seorang sekarang baru punya Ferrari sombong, dia telat. Telatnya lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Kada orang bawa Ferrari dipajang gitu kan, jalan, bilangin, "Assalamualaikum Pak, ya Bapak telat." Selesai. Ya, visi kita bukan di situ, visi kita jauh sampai ke akhirat. Kaya, yuk kaya sekaya-kayanya. Jangan nanggung kalau mau jadi kaya. Kaya. Supaya kita bisa hidupkan nilai kehidupan kita dengan amal saleh. Jadi pejabat jangan tanggung yang paling tinggi, punya kedudukan yang paling tinggi, belajar paling tinggi raih. Ya silahkan, kita kan banyak S ini. Ya, SD, S1, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai dingin, kan? Nah. Ya, silahkan perbanyak terus sampai tingkat yang paling tingginya. Nanti kalau sudah tercapai tingkat paling tinggi, spesialisasi ilmu, beramal solehlah dengan ilmu itu. Bukan membuat pikiran yang merusak. Anak SD aja tahu hubungan di luar nikah itu hukumnya haram. Ente kuliah sampai tinggi-tinggi dapat doktor, nggak paham itu. Belajar apa? Ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau nggak paham yang dasar-dasar? Kan sayang buang-buang waktu, tenaga, biaya gitu. Ngerti John? Paham ya? Ya. Jadi kalau kata Al-Quran, kalau ada yang menyimpang itu jangan banyak diviralkan. Tinggalkan, selesai. Tuh, kalau diviralkan nanti malah kemudian jadi persepsi yang berbeda. Kalau mau dijawab, jawaban itu banyak sebetulnya. Tapi kaidahnya Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi. Kalau Anda mendengar ada orang siapapun dia, gelarnya apapun, kemudian dia mengutak-ngatik ayat-ayat Allah, menyimpangkan maknanya, memahaminya dengan keliru, menyebarluaskannya, wa yustahza'u biha, atau dia mengolok-olok ayat itu karena merasa tidak sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya atau pandangan-pandangan sempitnya. Apa kemudian respon Al-Quran dengan itu? Indah sekali. Fala taq'udu ma'hum, la'nya nahyi. Gak usah dicela. Karena mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ya, itu prinsip, itu indah bahasa Quran itu. Gak usah mencela. Jangan mencela, jangan menghina. Menghina sesuatu yang terhina itu buang-buang energi. Jadi daripada lisan Anda dipakai mencela, lebih baik dipakai zikir. Ya, zikir, katakan yang baik-baik, katakan yang mulia. Apa kata Al-Quran? Fala taq'udu ma'ahum, jangan sertai mereka, tinggalkan. Kalau tulisan, gak usah dibaca. Kalau tontonan, jangan ditonton. Kalau di radio, jangan didengarkan. Sudah selesai, tinggalkan aja. Apa manfaat dari itu? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi indah. Allah itu punya sifat Rahman. Sayang, kata Allah, kalau itu ditinggalkan, supaya dia mikir. Dengan ditinggalkan itu, ada yang salah dalam dirinya. Sampai dia kembali lagi menjadi benar. Indah kan? Menyelesaikan solusi, ya, menyelesaikan masalah dengan solusi yang indah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, ini yang sesungguhnya nih. Ya. Dan tidak harus menggadaikan apapun. Ya. Kita cukup beriman saja, terapkan. Innakum idzam misluhum, kalau kebanyakan dibahas, menyebar pahamnya pada kalangan awam yang nggak tahu ikut-ikutan nantinya. Sudah.
Yang punya otoritas sampaikan, ini enggak tepat. Sudah selesai, masyarakat jauhi, tuntas. Tapi kalau banyak-banyak dibahas, dibincangkan, diskusikan. Saya tadi baca koran di pesawat, muncul lagi itu. Lihat internet, muncul lagi. Semakin banyak diviralkan, nyampe ke orang awam yang tidak paham, dipraktekkan. Dan itu kemudian jadi legitimasi, itu yang keliru. Jelas ya? Baik, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, tobat, 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 tobat. Kalau masih mengaku muslim, bertobatlah. Kemudian koreksi, sesuaikan dengan petunjuk yang benar. Kalau tidak, nanti khawatir masuk golongan munafik. Ternyata yang masuk neraka jahanam duluan itu bukan orang yang kafir, tapi munafik. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, Allah akan menghimpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam seluruhnya kalau mereka tidak bertobat sebelum wafat. Ya, jadi kita sering mendoakan, pertama mudah-mudahan seluruh pelaku maksiat bertobat sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilembutkan hatinya, berubah jadi orang baik dan saleh, dan semoga orang-orang yang belum mendapatkan hidayah berkenan Allah berikan, hunjamkan pada hatinya hidayah dan mau bersyahadat sebelum ia wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang telah berusaha untuk berhijrah berkomitmen dengan baik, menjaga diri kita sehingga tetap dalam keadaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bahasan kita hari ini melanjutkan pada sesi kajian kita tentang pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an. Praktek dari teori ulumul Quran yang telah kita kaji bagian per bagiannya. Sekarang kita ambil aspek ketiga dari 3 bagian pembahasan terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Setelah jelaskan di awal muqaddimah, dalam upaya menafsirkan atau menjelaskan atau mengambil penjelasan dari kalangan ulama terdahulu yang tersambung sampai ke Nabi, terkait makna ayat-ayat Al-Quran itu ada 3 pendekatan. Secara umum ya, ini bukan metode tapi objek pembahasannya. 1, pembahasan linguistik secara bahasa. Karena seluruh ayat Al-Quran itu mu'jizat, maka beda dengan kalimat biasa. Semua huruf Al-Qurannya itu mengandung mu'jizat. Bukan sekedar kalimat atau ayat-ayat yang menjadi kemudian ungkapan punya makna. Tidak. Semua ayat Al-Quran karena mu'jizat, maka setiap hurufnya pun itu punya makna. Nanti kita akan bahas dan telah kita bahas sebagiannya pada uraian kita di tempo yang lalu. Jadi nanti yang akan kita uraikan itu dan telah sebagian kita uraikan, saya tidak akan pernah membahas setiap ayat kecuali menerangkan hurufnya. Bahkan ba punya sekian huruf. Setelah kita bahas di ba bismillah itu. Alif lam punya sekian makna. Apa kaitan dengan ayat itu? Kita akan uraikan itu. Yang kedua, ada kaitan dengan hukum-hukum fikihnya jika itu didapatkan di dalamnya. Bisa jadi informasi saja, bisa jadi hukum syariat. Ada hukum enggak di ayat itu? Ya, kemarin kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita berhenti di sini kan? Nah, apakah di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada hukum fikih di dalamnya? Hukum fikih itu hukum yang diterapkan dalam konteks ibadah. Ya, Bismillah itu dibawa enggak dalam konteks ibadah? Misal, ibadah ritual, sholat. Kita sholat baca Bismillah enggak? Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, bacanya dikeraskankah atau disirkankah silent? Kapan dibaca keras, kapan dibaca silent, atau enggak dibaca sama sekali? Bagaimana dasar hukum untuk mengetahuinya? Tarik karena fikih, kita bahas fikihnya. Kemudian misalnya dalam konteks muamalah, kapan Bismillah dibaca? Apakah saat menggunakan pakaian, saat makan, saat minum, saat kerja, boleh enggak baca Bismillah? Bagaimana narik konteks fikihnya ke situ? Apa dalilnya? Nah, itu fikih. Yang ketiga, hikmahnya. Hikmah, apa esensi? Apa hikmahnya kemudian ayat-ayat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemaknaan yang lebih luas dalam kehidupan. Itu yang coba kita turunkan. 2 sudah kita pelajari, sisi bahasa dan hikmah di pertemuan yang lalu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk aspek hukum fikihnya dalam kaitan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Ar-Rahmanirrahim. Apa hukum fikih terkait dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Baik, kita mulai bahasan kita. Ada banyak kitab yang saya coba tunjukkan. Hari ini saya bawakan nanti kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ya Rawa'i'ul Bayan, keterangan-keterangan
yang sangat memukau fi tafsiri ayatil ahkam, dalam menerangkan ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum di dalamnya. Jadi kalau Anda ingin belajar hukum-hukum baik fiqih ataupun hukum ibadah yang lain, ini cukup jadi patokan yang sangat simpel. Ya, ini asli saya bawakan, masih dalam bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesianya ada, dia 2 jilid, setiap 1 jilidnya punya 2 seri di dalamnya. Warnanya coklat, terbitan Bintang Surabaya. Ya, salah satunya ada di situ. Ya. Baik, yuk kita bacakan. Nanti kalau mau lebih tinggi dari ini ada lagi. Ya, nanti misalnya kitabnya Al-Qurtubi, ya ada. Ya, kemudian nanti ada kitab-kitab lain ada. Nanti kita tampilkan yang ini untuk memudahkan. Al-Ahkamu Syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Al-Hukmul Awal, pembahasan pertama. Halil basmalatu ayatun minal Quran. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak? Awas ya, apakah termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak? Khususnya dalam Al-Fatihah. Nanti konsekuensinya begini, konsekuensinya kalau dia masuk ayat berarti harus dibaca. Ya? Apakah dibacanya jahar atau sir, itu hanya perbedaan teknis saja. Nah, kalau kemudian bukan termasuk ayat, contohnya misalnya ini doa atau tabarruk misalnya. Nah, dia bukan ayat, maka konsekuensinya dia tidak dibaca. Terkhusus dalam praktek sholat. Karena saat sholat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Qur'annya. Sedangkan Bismillah kalau ditafsirkan bukan bagian dari ayat, maka dia tidak perlu dibaca. Jelas? Nah, kita belum selesai nih. Ini baru pembahasan slide-nya saja. Ya, sekilasnya saja. Nah, apakah itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran atau bukan? Ini yang coba kita gali. Seperti apa dalil-dalilnya, apa pendapat-pendapat ulamanya, dan bagaimana kesimpulannya. Kitab ini kitab bagus sekali, karena menghimpun seluruh pendapat ulama terkait pembahasan, dalilnya disebutkan, lalu setelah itu dimunaqasyahkan, didiskusikan di antara pendapat itu, terakhir apa kesimpulan pendapat yang paling kuatnya. Ya, jelas? Belum saya terangkan. Ya. Bismillah. Ajma'al ulama'u ala anna al-basmalah al-waridata fi surah an-naml hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat seluruh ulama. Di semua ulama sepakat. Ulama tafsir, ulama fiqih, ulama hadis semua sepakat. Ala anna al-basmalah al-waridata, bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim yang tersebut fi suratin Naml, di surah An-Naml, surah ke-27. Ya, hiya juz'un min ayatin, termasuk ayat dari surah itu. Surah ke-27 ayat 30. Ya, surah ke-27 ayat 30. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Innahu min Sulaimana, sungguh surat yang dibawa ini min Sulaimana, dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti kita ketahui kisahnya bahwa ada burung kecil. Ya, burung apa namanya? Hudhud. Ya, kecil itu nanti ada 2, ada hudhud, ada bulbul. Ya, hudhud bisa menempuh jarak yang sangat panjang. Nah, sekarang orang mulai mencincin burung tuh. Di burung itu Pak, ya Ibu, bisa dilatih tuh. Ya, sekarang di sebagian tempat jadikan alat spionase. Karena dia bisa migrasi, ada migrasi burung itu pindahnya bisa pindah lintas negara bahkan benua. Ada orang pernah mencincin burung kecil kayak walet di Jepang, ketemunya di Indonesia. Burung itu, ada masa migrasinya dia pergi. Ada burung kecil punya jarak tempuh yang sangat jauh, gitu. Di antaranya hudhud nanti. Ada burung yang lucu, lincah, tapi nggak bisa nempuh jauh. Cuman indah, punya suara bagus, bulbul namanya. Ya, Al-Asma'i pernah bikin qasidah puisi tentang burung bulbul yang lompat-lompat di atas dahan, dia sedang tumbuh menumbuhkan bunga yang indah, di bawahnya ada sungai, langsung bikin puisi Arab. Orang Arab begitu tuh. Melihat sesuatu jadi puisi. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zahru ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghuzaylun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali taqultu la tuwalwili fabayyinu lu'lu ali qalat tauhina kadza ila radhul muqali kahatan ka kailali tabtabitab tabtabuli. Tuh, ulangi. Orang Arab tuh. Ya. Amami rajulun qamisun abyadu
Ya, bikolan suatin tazinu jamilatun ba'idu. Masya Allah. Di depan saya ada orang pakai baju biru keputih-putihan. Ya, memakai peci-pecinya warna putih. Kan wajhu ilayya radhiyo. Ya, maka beliau kemudian tersipu malu, tersenyum menghadap kepadaku, tapi ridho dengan apa yang aku sampaikan. Orang Arab begitu tuh. Ya. Jadi kalimatnya indah terus. Cuman kalimat isinya nggak ada, cuma mau kemana? Ke hatimu. Itu kecil. Itu kosong orang Arab tuh, nggak ada nilainya gitu. Ya. Catat. Innahu min Sulaiman. Sungguh ini dari Sulaiman. Hudud datang. Ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adab. Adab ya, semua memulai seluruh nabi dan rasul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas ke Nabi Adam alaihissalam tidak pernah mengerjakan segala hal kecuali semua pekerjaan disandarkan kepada Allah. Nah, ini punya dua makna. Makna yang pertama adalah menjadikan semua pekerjaan itu jadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah. Yang kedua, karena dikerjakan karena Allah, maka semua pekerjaan ini akan mengikuti hukum-hukum Allah. Ya, saya orang Indonesia. Saya nyandarkan semua proses administrasi saya sesuai dengan aturan negara saya. Maka saya ikuti. KTP dibikin, bikin. Keluar pakai paspor, paspor. Semua yang negara saya tetapkan baik-baik saya ikuti. Nah, ketika kita sandarkan sebagai muslim, kita ini hamba Allah, maka hukum Allah ikuti. Kata Allah salat, salat. Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah baca Quran, baca. Dan kalimat simpel untuk komitmen itu, itulah bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Nabi, semua perbuatan baik itu kalau mau dikerjakannya benar, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik tidak disertakan nama Allah bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Apa yang terputus? Dua. Satu, peluang pahala dan keberkahannya. Yang kedua, konektivitas kita dengan Allah. Jadi kalau Anda baca bismillahirrahmanirrahim, itu Allah membimbing kita nanti. Jadi kalau kita mau minum dengan kalimat itu akan dijaga kita dari minuman yang haram. Anda bekerja berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat itu akan menjaga Anda dalam pekerjaan Anda. Demi Allah saya katakan, kalau Anda kemudian diarahkan pada yang tidak baik, ada yang nyogok, ngajak korupsi, ngajak ini, ngajak nipu, itu kalimat itu akan menjaga Anda. Dalam jiwa kita ada burhan namanya, akan mengingatkan, jangan, Allah nggak suka itu. Tapi kalau Anda tidak berpegang dengan itu, Anda terjauh kemudian dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Setiap orang punya pilihan. Tapi orang cerdas akan memilih amal soleh dibandingkan mengerjakan yang salah. Kalau Anda bisa mengerjakan yang soleh, kenapa harus memilih dengan jalan yang salah? Jelas? Apa hukum fikihnya? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di ayat itu, Quran surah ke-27, ayat 30, ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama tanpa kecuali sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim di ayat ini adalah termasuk ayat dari surah An-Naml. Paham? Baik, teruskan. Walakinnahum ikhtalafu. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla. Ada aqwalin adida. Tapi para ulama itu kemudian berbeda pendapat. Nah, beda pendapat itu wajar di kalangan ulama kalau dalil-dalilnya beragam. Nanti di hukum fikih saya ajarkan satu teori. Kalau ada secara singkat dalil satu, contoh satu, itu artinya semua apa yang Allah terangkan lewat Rasul itu jelas dan bisa dikerjakan oleh semua hamba. Sehingga tidak perlu alternatif. Contoh, ada yang sifatnya bacaan, ada gerakan. Misal bacaan, Abu Daud nomor hadis 857. Saat kita takbir dalam salat, fayaqulu, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar ini cuma satu riwayatnya, contohnya satu. Setiap Nabi salat gak pernah ganti dengan kalimat lain selain Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak. Al-Asmaul Husna. Ya, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus dan seterusnya. Assalamul Mu'min Muhaiminu dan seterusnya. Pernahkah ada satu riwayat pun datang kepada kita mengatakan satu kali Nabi pernah salat mengucapkan Allahur Rahman? Tidak ada. Allahul Jabbar? Enggak ada. Jelas? Semuanya Allahu Akbar. Kalimatnya sama, satu. Kenapa? Karena seluruh hamba-hamba Allah yang salat itu mampu mengucapkan kalimat itu tanpa kecuali.
Kalau sudah begitu jangan kreatif. Allahus Samad. Hah? Kok jadi somad, Pak? Mohon maaf ya. Yang akbar itu udah kelamaan, dari dulu akbar melulu. Sekarang kita ganti dikit, nggak bisa. Tetap Allahu Akbar. Jangan kreatif, jangan terlalu banyak mencari yang lain. Satu dalil, satu contoh. Karena itu sampai sekarang pun tidak pernah ada hadis palsu, sepalsu-palsunya hadis, tidak pernah ada hadis palsu menyampaikan pesan bahwa kalimat Allahu Akbar bisa berubah. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis itu saking jelasnya. Paham? Baik, contoh gerakan. Perhatikan baik-baik, An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat tangan, di An-Nasai boleh sejajar dengan daun telinga. Di Al-Bukhari boleh sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi di sini. Jadi boleh di sini, termasuk di hadis Muslim nomor hadis 397 dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, rawinya sahabat Abu Hurairah. Ya, boleh farafa'a yadayhi hadwaman kibaihi, maka mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya di sini. Boleh di sini. Ya, alhamdulillah. Boleh sejajar dengan daun telinga. Tapi semua sepakat setelah diangkat itu fawadha'a, maka meletakkan yadahul yumna wa kafahul yamin ala yusra, maka meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung kirinya begini. Boleh antara pergelangan ke pergelangan, rusghun ala rusgin begini. Ya. Tapi selalu saya katakan cepat tanpa diukur. Allahu Akbar, jadi nggak usah diukur. Allahu Akbar. Nah, boleh ke sini, di sini pas, ya boleh lebih sedikit di sini, ya sa'id, tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq. Wudu basuh sampai sini mirfaq. Wa aydiyakum ilal marafiq, Quran surah 5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas, sampai sini. Tapi sholat jangan coba-coba bersedekap sampai ke sini. Kata Nabi, jangan engkau bersedekap, sholat bersedekap seperti orang sombong. Ya, orang sombong punya perusahaan banyak, lihat-lihat gini kan, misal. Ya, atau subuh sholat di puncak gitu kan, kemudian begini ya. Sampai sini saja. Nah, tapi poin terkait tadi itu satu dalil, satu contoh. Ketika Anda mengangkat, kata Nabi, fawadha'a, pakai fa, cepat letakkan tanpa jeda. Fa itu di ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Di antara peristiwa satu kedua itu nggak ada jedanya. Peristiwa pertama mengangkat. Peristiwa kedua meletakkan. Antara mengangkat kemudian dan membaca Allahu Akbar, dengan meletakkan itu nggak ada jeda. Habis diangkat langsung letakkan. Dan nggak ada gerakan lain. Ya, tidak ada gerakan lain. Itu dalilnya cuma satu, contohnya satu. Karena itu kalau sudah demikian tidak usah kreatif. Misal gitu kan, misal Ustadz saya nggak enak, tangan kiri duluan. Kan Allah itu maha baik. Ya, yang baik itu kan tangan kanan. Yang kiri sering diilustrasikan tangan yang kurang baik. Boleh nggak kalau saya begini, takbirnya angkat begini, saya masukin kanan dulu, baru tutup begini, kirinya naik, baru kemudian kanan masuk lagi. Allah, kan? Nah, gitu. Boleh nggak? Nah, boleh dengan tidak diikat dalil. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kembalikan kepada dalilnya. Ternyata di dalil itu kalimatnya cepat letakkan. Karena cepat letakkan, kanan langsung letakkan ke kiri, angkat, simpan. Jelas sampai sini? Tidak perlu kreatif lagi. Ya. Baru misalnya kadang kaki naik dikit misalnya kan, nah itu cepat disimpan saja. Saya sering katakan di hadis palsu pun tidak ditemukan kemudian gerakan memutar ini. Di saking palsunya hadis ini, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis itu karena kalimatnya jelas. Itu kalau satu dalil, satu contoh, satu saja. Tapi kalau ada beragam dalil, beragam contoh, maka hikmahnya dalam fikih adalah hikmahnya untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan pada setiap hamba untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kelapangannya. Karena nggak semua orang bisa melakukan yang sama. Jangan tuntut orang lain seperti Anda dalam masalah itu, karena orang lain belum tentu bisa seperti Anda di posisi itu. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Apa sifatnya bacaan? Bacaan Quran sampai 7 riwayat. Kan pernah kita bahas di pertemuan lalu. Kenapa 7 riwayat? Karena nggak semua orang Arab bisa baca 1 riwayat. Bagi kita gampang. Ada suku Arab nggak bisa nggak bisa dia. Ana, ane, anta, inti, kaifa haluk, kaifa halik, madrasah, madrasih. Tuh, Betawi belajar dari situ. Sukunya banyak dari zaman jahiliyah ke zaman Nabi sampai sekarang. Main-main ke Syam sana, ya, ke Palestina, ke Syria, ke Libanon, Irak, Mosul sana, itu imalah semua rata-rata.
Makanya dari dulu turun riwayat pakai bacaannya cuman maknanya sama. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun riwayat yang lain pakai Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketawa. Ya. Maknanya sama, cuma bacaannya berbeda. Kenapa bacaannya bisa dibaca dengan riwayat tadi? Karena ada suku-suku tertentu dia tidak biasa baca bacanya pakai paham? Ada yang nggak bisa sin pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ada nggak bisa sin, nggak bisa shad pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Makna nggak berubah, cara bacanya kemudian yang tidak sama. Maka di situ ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini untuk memudahkan kalangan masyarakat. Silahkan yang sesuai dengan kemudahannya pilih itu. Jelas? Ada yang gerakan, nanti akan banyak ditemukan yang seperti ini. Akan sujud kemudian, apakah pakai telapak tangan dulu atau lutut dulu? Ada dua versi di sini. Yang pakai telapak tangan ada. Rawinya Abu Hurairah, sumbernya Abu Daud, nomor hadisnya 840 sampai 841. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Yang pakai lutut rawinya siapa? Ada ditemukan dari sahabat Nabi juga. Ya, sampai ke Nabi SAW. Bahkan di Abu Daud di kitab yang sama, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah. Ada semuanya, pakai lutut ada, pakai telapak tangan ada. Kenapa ada dua versi itu? Karena tidak semua orang ketika akan sujud bisa menggunakan cara yang sama. Anda biasa telapak tangan, yang lain mungkin nyaman dengan lutut. Silahkan, gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika telapak tangan Anda bermasalah, terus Anda mengatakan gak bisa pakai lutut, harus telapak tangan. Pertanyaan saya, kalau telapak tangan Anda bermasalah, Anda mau pakai apa? Kepala duluan. Paham ya? Nah, jadi kalau Anda mendapati kalimat ini, para ulama berbeda pendapat. Maksudnya, perbedaan pendapat itu didasarkan adanya kemudian kelonggaran-kelonggaran karena sebab-sebab tertentu, khususnya kemudahan untuk mengamalkannya. Jelas? Baik, dalam kaidah fikih disebut al-jam'u wa taufiq, yaitu mengumpulkan semua hukumnya baru dicari yang paling memudahkan untuk diamalkannya. Sekarang apa pembahasan terkait dengan bismillahirrahmanirrahim? Berapa pendapat ulama di situ? Bagaimana cara mengamalkannya? Seperti apa terapan-terapannya? Baik, berapa menit kita menuju Isya? Sudah masuk? Baik, karena sudah masuk Isya, insyaallah kita akan teruskan bahasan kita setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Dan ini pembahasan yang sangat penting karena terkait dengan amalan kita saat dilakukan dalam salat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.